Di sini kita ada soal tentang statistik. Untuk soal seperti ini, kita perhatikan pada tabel yang diberikan pada soal. Untuk pertanyaan A, ditentukan untuk mencari ukuran pemusatan dari distribusi frekuensi. Ukuran pemusatan ada 3, rata-rata atau mean, kemudian median, dan modus. Pada bagian B, tentukan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ada 3, simpangan rata-rata atau SR, kemudian simpangan baku atau standar deviasi, dan yang ketiga, variansi atau ragam. Untuk variansi kita tulis sebagai S kuadrat, kemudian simpangan baku adalah S. Jadi simpangan baku sama dengan akar dari variansi. Sekarang kita ke pertanyaan bagian A, untuk menghitung ukuran pemusatan. Sekarang kita menghitung rata-rata terlebih dahulu. Kita perhatikan pada kolom batas kelas, kita melihat dari kelas pertama 5,5 sampai 10,5. Kemudian kelas kedua ada 10,5 lagi sampai 15,5. Berarti ini merupakan rentang dari tepi bawah TB sampai tepi atas TA. Berikutnya kita membuat satu kolom di sebelah kanan untuk menghitung nilai tengah XT. Untuk menghitung XT, kita menggunakan rumus setengah dikali tepi bawah TB tambah tepi atas. Sekarang untuk kelas pertama, XT adalah 8, kemudian kelas kedua 13, kelas ketiga 18, kemudian 23, 28, 33, dan yang terakhir 38. Sekarang kita memasangkan frekuensi dari setiap kelas dengan nilai tengah yang sudah kita cari. Kemudian kita menghitung Fi dikali dengan Xt. Fi di sini merupakan frekuensi. Kemudian kita mengalihkan 1 dikali 8, 8, 2 kali 13, 26, 3 kali 18, 54, 5 kali 23, 115, 4 kali 28, 112, 3 dikali 33, 99, yang terakhir 2 kali 38, 76. Sekarang kita menghitung total untuk sigma Fi dikali Xt. Hasilnya adalah 490. Sekarang kita perhatikan untuk rata-rata atau mean. Kita tulis sebagai X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xt per sigma Fi. Untuk sigma Fi adalah N, yaitu banyaknya frekuensi untuk semua kelas. Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 20. Kita tuliskan 490 per 20. Hasilnya adalah 24,5. Berikutnya, kita mencari median dan modus. Median, atau kita tulis sebagai ME, sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per Fi dikalikan dengan P. TB di sini merupakan tepi bawah kelas median. Kemudian N merupakan banyaknya data, yaitu 20. Kemudian FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Kemudian Fi merupakan frekuensi kelas median, dan P merupakan panjang kelas. Untuk panjang kelas, kita bisa mencari dengan rumus tepi atas dikurangi tepi bawah. Sekarang kita mencari frekuensi ke-10 dan ke-11 untuk median. Jadi, kita mencari ada di kelas 20,5 sampai 25,5. Berikutnya, kita menghitung median. Jadi, sama dengan 20,5 ditambah 20 per 2 dikurang 1 tambah 2 tambah 3 untuk frekuensi kumulatifnya. 6 per frekuensi kelas median, yaitu 5. Dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah 25,5 kurang 20,5. 5. Kita perhatikan, untuk angka 5 bisa kita coret karena 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kita lanjutkan sama dengan 20,5 ditambah 20 per 2 hasilnya adalah 10. Jadi 10 kurang 6.
kita dapatkan 20,5 ditambah 10 kurang 6, hasilnya adalah 4. Jadi, 24,5. Setelah mendapatkan median, kita menghitung modus. Modus kita tulis sebagai MO, sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2, dikalikan dengan P. D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Kemudian, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk P sama masih panjang kelas, TB merupakan tepi bawah kelas modus. Sekarang kita mencari frekuensi tertinggi, yaitu 5, sama dengan kelas median. Sekarang kita menghitung modus. Tepi bawah 20,5 ditambah D1 dengan kelas sebelumnya 3, jadi 5 kurang 3 per D1 5 kurang 3, kemudian ditambah D2 yaitu frekuensi sesudahnya adalah 4, 5 kurang 4 dikali dengan panjang kelas yaitu 5. Jadi kita dapatkan 20,5 ditambah 2 per 3 dikali 5. Kita dapatkan 20,5 ditambah 10 per 3. Kemudian hasilnya adalah 146 per 3 atau dalam desimal 23,833. Inilah jawabannya. Jadi untuk ukuran pemusatan kita sudah mencari rata-rata 24,5, median 24,5, lalu untuk modus 146 per 3 atau 23,833. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya untuk mencari ukuran penyebaran. Setelah mencari ukuran pemusatan, sekarang kita mencari ukuran penyebaran. Ada simpangan rata-rata atau SR, kemudian variansi atau ragam, dan simpangan baku atau standar deviasi. Sekarang kita membuat tabel seperti ini untuk memudahkan perhitungan. Untuk rumus simpangan rata-rata sudah dituliskan dan juga variansi dan standar deviasi. Sekarang kita mulai dari nilai tengah dari setiap kelas. Untuk kelas pertama nilai tengahnya adalah 8, kemudian 13, 18, 23, 28, 33, 38. Kemudian kita menuliskan frekuensi dari setiap kelas. Untuk kelas pertama, 1, kedua, 2, ketiga, 3, kemudian 5, 4, 3, dan yang terakhir 2. Selanjutnya, kita mencari XT dikurang X bar atau rata-rata. Rata-rata sebelumnya sudah dicari pada ukuran pemusatan, yaitu 24,5. Sekarang kita mencari XT kurang X bar. 8 dikurang 24,5 minus 16,5. 13 kurang 24,5 minus 11,5. 18 kurang 24,5 minus 6,5. Kemudian 23 kurang 24,5 minus 1,5. 28 kurang 24,5, 3,5. Kemudian 33 kurang 24,5, 8,5. Yang terakhir, 38 kurang 24,5, 13,5. Berikutnya, kita mencari harga mutlak dari XT kurang X bar. Untuk yang negatif, kita menghilangkan tanda negatif menjadi positif. Untuk yang positif, tetap positif. Sekarang kita menuliskan 16,5, 11,5, 6,5, 1,5, 3,5, 8,5, 13,5. Berikutnya, kita menghitung FI dikali harga mutlak dari XT kurang X bar, sehingga kita bisa mendapatkan simpangan rata-rata atau SR. Sekarang, 1 kali 16,5, 16,5. Kemudian, 2 dikali 11,5, yaitu 23. Berikutnya, 3 kali 6,5, 19,
Selanjutnya, 5 kali 1,5, 7,5. Lalu, 4 kali 3,5, 14. Berikutnya, 3 kali 8,5, 25,5. Yang terakhir, 2 kali 13,5, 27. Sekarang kita menghitung totalnya atau sigma sama dengan 133. Jadi untuk simpangan rata-rata atau SR sama dengan 1 per N yaitu 1 per 20 dikali 133. Hasilnya adalah 133 per 20. Berikutnya, kita menghitung XT kurang X bar dikuadratkan. Minus 16,5 dikuadratkan, hasilnya 272,25. Berikutnya, 11,5 dikuadratkan, kemudian ada tanda negatif menjadi positif, 132,25. Berikutnya, minus 6,5 dikuadratkan jadi 42,25. Berikutnya, minus 1,5 dikuadratkan jadi positif, 2,25. Berikutnya, 3,5 dikuadratkan 12,25. Lalu, 8,5 dikuadratkan 72,25. Yang terakhir, 13,5 dikuadratkan 182,25. Berikutnya, kita mencari FI dikali XT kurang X bar dikuadratkan, supaya mendapatkan variansi atau ragam. Setelah itu, kita bisa menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Sekarang, yang pertama, 1 dikali 272,25 hasilnya 272,25. Berikutnya, 2 dikali 132,25 hasilnya 264,5. Selanjutnya, 3 dikali 42,25 hasilnya adalah 126,75. Lalu, 2,25 dikali 5 hasilnya 11,25. Kemudian, 12,25 dikali 4 hasilnya 49. Lalu, 72,25 dikali 3 hasilnya adalah 216,75. Yang terakhir, 182,25 dikali 2, 364,5. Sekarang kita menghitung totalnya atau dijumlahkan semuanya sehingga sigma sama dengan 1305. Berikutnya kita menghitung variansi. Untuk variansi, rumus sudah dituliskan di atas. Jadi, 1 per N kurang 1, di sini N kurang 1 karena N sama dengan 20, lebih kecil dari 30. Untuk N lebih besar sama dengan 30, maka rumusnya menjadi 1 per N saja. Sekarang, 1 per 19 dikali jumlahnya atau sigma 1305. Hasilnya adalah 1305 per 19. Setelah mendapatkan variansi, kita bisa mencari standar deviasi atau simpangan baku. Untuk simpangan baku merupakan akar dari variansi. Sekarang, akar dari 1305 per 19. Kita buat menjadi desimal yaitu 8,28759. Lalu untuk variansi kita membuat menjadi desimal 68,68421. Jadi inilah ukuran penyebaran. Simpangan rata-rata 133 per 20, variansi 1305 per 19, simpangan baku 8,28759. Jadi inilah ukuran penyebaran berdasarkan data yang diberikan. Kita lanjutkan untuk mendeskripsikan data berdasarkan ukuran penyebarannya. Sebelumnya kita sudah mencari ukuran penyebaran dari data yang diberikan pada soal. Sekarang kita menuliskan kembali ukuran penyebaran berdasarkan data pada soal. Pertama, simpangan rata-rata yaitu 133 per 20 atau 6,65. Kemudian, untuk variansi atau ragam
nilainya adalah 68,68421. Setelah variansi, ada simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari variansi. Jadi, nilainya adalah 8,28759. Kita perhatikan, dari ketiga ukuran penyebaran ini, nilainya cukup besar, 6,65, 68,68421, 8,28759. Sedangkan untuk rata-rata, nilainya adalah 24,5. Ukuran penyebaran yang besar berarti data cukup menyebar dengan merata. Kita bisa lihat dari frekuensi, kelas rata-rata berada di 20,5 sampai 25,5. Frekuensinya 5. Kemudian, total frekuensi N adalah 20. Kita lihat untuk frekuensi yang lain selain kelas rata-rata ada 15. Jadi, kita bisa simpulkan data menyebar cukup merata. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.